Belakangan disorot sosok Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang menunaikan ibadah umroh di tengah bencana banjir longsor di daerahnya. Sontak kabar tersebut cepat beredar luas dan memicu gelombang kritik dari masyarakat. Informasi keberangkatan Mirwan ke Tanah Suci mulai beredar luas dari sumber yang menyebut perjalanan tersebut dimulai melalui Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada 2 Desember. Kontroversi memuncak saat sebuah akun media sosial agen travel umroh mengunggah dokumentasi ibadah umroh Mirwan dan sang istri pada Kamis 4 Desember. Dalam unggahan itu terlihat membagikan potret istri Nafisa Mirwan diduga tengah berulang tahun sembari menunaikan ibadah umroh. Diketahui keberangkatan Mirwan 2 hari ia menandatangani surat resmi yang menyatakan ketidaksanggupan pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam menangani tanggap darurat banjir dan longsor melanda 11 kecamatan. Surat tersebut menjadi dasar bagi Pemprov Aceh untuk menetapkan status darurat bencana dan mengerahkan sumber daya skala besar. Namun, terkejut dengan dugaan bahwa Bupati Mirwan MS segera meninggalkan daerah yang baru saja dilanda bencana masif tersebut. Di tengah kritik masyarakat, Mirwan pun kemudian mengunggah postingan pada Jumat 5 Desember. Bupati Aceh Selatan itu menyampaikan bahwa ia sudah meninjau banjir beberapa hari sebelum keberangkatannya ke Tanah Suci. Ia menyebut situasi di lapangan sudah berangsur membaik dan kondisi banjirnya tidak separah di kabupaten lain. Sementara itu, Pemkab Aceh Selatan kini sudah buka suara terkait Bupati Mirwan umroh di tengah penderitaan rakyatnya menghadapi bencana banjir dan longsor. Keberangkatan Bupati beserta istri ke Tanah Suci dibenarkan oleh Prokopim Pemkab Aceh Selatan, Denny Heri Saputra. Denny menyebut Mirwan MS dan istrinya berangkat kondisi wilayah Aceh Selatan yang dinilai sudah stabil. Denny menegaskan tidak benar Bupati meninggalkan Aceh Selatan saat banjir masih melanda. Menurut Denny, Bupati dan istri sebelum berangkat telah beberapa kali mengunjungi dan menyambangi beberapa lokasi terdampak seperti wilayah Trumon dan Bakongan Raya. Bahkan kata dia, Bupati turun langsung dengan mengantarkan logistik ke wilayah terdampak dan memastikan masyarakat mendapat perhatian. Selain itu, kata dia, beberapa titik pengungsian di Aceh Selatan dalam beberapa hari ini masyarakat juga sudah kembali ke rumah masing-masing. Berikut profil dan daftar harta kekayaan yang dimiliki Mirwan MS berdasarkan laporan di LHKPN KPK. Berdasarkan laporan LHKPN, harta Mirwan MS tembus hingga 25 miliar rupiah lebih per 1 Oktober 2024. Adapun Mirwan MS kan seorang politikus Gerindra yang juga memegang posisi penting di tingkat partai. Ia tidak hanya menjabat sebagai Bupati Aceh Selatan untuk periode 2023-2030, tetapi juga mengemban amanah sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Aceh Selatan. Pria kelahiran Pelumat Aceh pada 9 Maret 1975 itu, kiprah politiknya di Aceh Selatan memuncak pada Pilkada 2024. Saat itu ia mencalonkan diri sebagai bupati berpasangan dengan Baital Mukadis, seorang politikus dari Partai Demokrat. Sementara itu, secara Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menyindir kepala daerahnya yang mengeluh menghadapi banjir bandang dan longsor. Mualem bahkan mengatakan agar para bupati yang mengaku tidak sanggup menangani banjir agar mengundurkan diri saja. Mualem meminta agar para bupati tersebut harus aktif membantu masyarakat dan tidak lari dari tanggung jawab. Ia juga meminta seluruh instansi turut andil dalam membantu masyarakat saat bencana. Pak Gubernur, bisa dijelaskan Pak bagaimana situasi kondisi banjir di Aceh saat ini Pak? Ya, Pak. Kalau saya secara pribadi ya melihat banjir dan longsor ini adalah tsunami jilid kedua. Jadi pun demikian 18 kabupaten yang dampak imbas banjir dan longsor. Di 4 kabupaten yang terparah ya. Jadi kita harapkan, kita himbau kepada semua masyarakat supaya agar tabah
dalam menghadapi musibah ini. Dan alhamdulillah setiap musibah pasti ada kita hikmahnya. Ini perlu kita garis bawahi. Dan mudah-mudahan bersabar. Dan alhamdulillah kita apa yang kekurangan kita akan usahakan untuk sementara darurat provinsi. Parah daripada 4 kabupaten kota yang parah, termasuk yang hancuran, itu termasuk Daming, Aceh Timur, Aceh Utara, dan juga sebahagian Miriun, ya, dan juga mengikut daripada itu yaitu Takengon dan Bendang Meriah. Ya, sejauh ini Pak, langkah dari pemerintah provinsi sendiri Pak, bagaimana Pak? Ya, dari pemerintah kita sudah maksimal ya, mengoptimalkan bantuan yang pertama sembako dulu, terus minyak, terus kebutuhan lain yang dianggap perlu. Kita sedang mengevakuasi, dan masalah kesehatan kita pun sudah ada dokter dari Malaysia yang beroperasi untuk memulihkan masyarakat yang dampak daripada banjir tersebut. Ya Pak, satu lagi Pak, untuk di Kabupaten Citamaya sendiri Pak, untuk saat ini Pak sudah 8 hari mereka dinyatakan belum mendapatkan pasokan makanan. Dan alhamdulillah kita semalam kita sudah salurkan 2 truk. Ini termasuk saudara kita dari Sumatera Utara, namanya Bang Akiat bin Abdullah, sudah menyalurkan 2 truk semalam. Dan alhamdulillah untuk saat ini mencukupi. Dan kalaupun tidak mencukupi, saya datang ke Lusonge, kita di sana ada banyak logistik yang datang dari luar provinsi. Seperti itu. Ini saja sudah bukan diri, cengeng, wadam orangnya. Siapa suruh naik gitu? Baru itu sikit sudah bukan diri. Dan harus proaktif memulakan masyarakat, jangan lari, jangan ambil alasan tidak tahu. Jadi saya harapkan kepada bupati wali kota yang cengeng, letak jabatannya, ganti yang lain, apa salahnya? Saya harapkan begitu. Dan semua instansi pemerintah masuk camat dan desi supaya proaktif. Belakangan disorot sosok Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang menunaikan ibadah umroh di tengah bencana banjir longsor di daerahnya. Sontak kabar tersebut cepat luas dan memicu gelombang kritik dari masyarakat. Informasi keberangkatan Mirwan ke Tanah Suci mulai beredar luas dari sumber yang menyebut perjalanan tersebut dimulai melalui Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada 2 Desember. Kontroversi kemudian memuncak saat sebuah akun media sosial agen travel umroh mengunggah dokumentasi ibadah umroh Mirwan dan sang istri pada Kamis 4 Desember. Dalam unggahan itu terlihat membagikan potret istri Nafisah Mirwan diduga berulang tahun sembari menunaikan ibadah umroh. Diketahui keberangkatan Mirwan 2 hari setelah ia menandatangani surat resmi yang menyatakan ketidaksanggup pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam menangani tanggap darurat banjir dan longsor yang melanda 11 kecamatan. Surat tersebut menjadi dasar bagi Pemprov Aceh untuk menetapkan surat status darurat bencana dan mengerahkan sumber daya skala besar. Namun publik terkejut dengan dugaan bahwa Bupati MS segera meninggalkan daerah yang baru saja dilanda bencana masif tersebut. Di tengah kritikan dari masyarakat, Mirwan pun mengunggah postingan pada 5 Desember. Bupati Aceh Selatan itu menyampaikan bahwa ia sudah meninjau kondisi banjir beberapa hari sebelum keberangkatannya ke Tanah Suci. Ia menyebut situasi di lapangan sudah berangsur membaik dan kondisi banjirnya tidak separah kabupaten lain. Sementara itu, Pemkab Aceh Selatan sudah buka suara terkait Bupati Mirwan MS umroh di tengah penderitaan rakyatnya menghadapi bencana banjir dan longsor. Keberangkatan Bupati beserta istri ke Tanah Suci dibenarkan oleh Kabak Prokopim Pemkab Aceh Selatan Denny Heri Saputra. Denny menyebut Mirwan MS dan istrinya berangkat setelah melihat kondisi wilayah Aceh Selatan yang dinilai sudah stabil. Denny menegaskan tidak benar Bupati meninggalkan Aceh Selatan saat banjir melanda. Menurut Denny, Bupati dan istri sebelum berangkat telah beberapa kali mengunjungi dan menyambangi beberapa lokasi terdampak seperti wilayah
wilayah Trumon Raya dan Bakongan Raya. Bahkan kata dia, Bupati turun langsung dengan mengantarkan logistik ke wilayah terdampak dan memastikan masyarakat mendapatkan perhatian. Itu kata dia, beberapa titik pengungsian di Aceh Selatan dalam beberapa hari ini masyarakat sudah kembali ke rumah masing-masing. Profil dan daftar harta kekayaan yang dimiliki Mirwan MS berdasarkan laporan di LHKPN KPK. Berdasarkan laporan LHKPN, harta kekayaan Mirwan MS tembus hingga 25 miliar rupiah lebih per 1 Oktober 2024. Adapun Mirwan merupakan seorang politikus Gerindra, juga memegang posisi penting di tingkat partai. Ia tidak hanya menjabat sebagai Bupati Aceh Selatan, tetapi juga mengemban amanah sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Aceh Selatan. Pria kelahiran Pelumat Aceh pada 9 Maret 1975 itu kiprahnya di Aceh Selatan memuncak pada Pilkada 2024. Saat itu ia mencalonkan diri sebagai bupati berpasangan dengan Baital Muk, seorang politikus dari Partai Demokrat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.